Hai Ghostimates, this is Ghost. Gosipan seram terkini. Gue Fadli. Dan gue Clara akan membawakan informasi mengenai hal-hal seram untuk Ghostimates semua. Rar, lo tau gak sih film Pengabdi Setan? Tahu dong, Fat? Film horor dengan title Film Horor Indonesia terlaris sepanjang masa selama 5 tahun berturut-turut sebelum akhirnya dikalahkan oleh film KKN di Desa Berat. Bener banget, Lar. Tapi lo tau gak sih kalau Pengabdi Setan itu ternyata ada sequelnya lo, Lar? Tahu dong, Fat? Kalau Ghostimates gimana nih? Udah pada nonton belum film Pengabdi Setan 2? Ghostimates pasti pada penasaran kan? Yuk kita kupas tuntas mengenai Pengabdi Setan 2 Geminian. Pengabdi Setan 2 Geminian merupakan film yang ditulis dan disutradarai oleh Joko Anwar. Film ini adalah kelanjutan dari filmnya yang pertama, yakni Pengabdi Setan yang rilis pada tahun 2017 silam. Film ini masih mengangkat cerita mengenai tokoh-tokoh di film sebelumnya, yaitu Rini, Tony, Bondi, serta Bapak. Setelah kematian ibu dan kepergian Ian pada 5 tahun yang lalu, akhirnya keluarga Suwono pun memutuskan untuk pindah ke rumah susun guna melupakan tragedi tersebut. Setelah pindah ke rumah susun tersebut, Rini sibuk mengurus adik-adik serta bapak. Tony jatuh cinta dengan Tari, seorang perempuan yang dipandang sebelah mata oleh pemuda-pemuda sekitar, dan Bondi telah berhasil memiliki 2 orang sahabat. Tanpa memberikan kejelasan yang pasti kepada anak-anaknya, Bapak seringkali pergi bekerja dengan membawa koper. Dan sepulang kerja pun, Bapak selalu membawa kopernya ke dalam lemari dan menguncinya. Di tengah semua hal yang menimpa mereka, keluarga Suwono tetap berusaha menjalani kehidupan dengan normal. Suatu hari, badai besar dikabarkan akan melanda Jakarta. Badai tersebut dikabarkan akan menyebabkan banjir, khususnya pada lokasi dataran rendah seperti rumah susun keluarga Suwono. Rini merasa tidak betah tinggal di rumah susun tersebut karena ia merasa terkurung. Ia mencoba keluar dan menjalani kehidupan mandiri. Keinginan Rini pun akhirnya ditentang oleh sang bapak, karena bapak merasa bahwa tinggal di rumah susun jauh lebih aman daripada tinggal di rumah sendiri. Namun, menjelang keberangkatannya, beberapa jam sebelum badai melanda, elevator rusun jatuh dan menyebabkan beberapa korban jiwa. Jenazah para korban pun akhirnya tidak bisa dikuburkan dikarenakan adanya badai besar, dan maka dari itu jenazah disemayamkan sampai datangnya pagi hari. Kepergian sebagian besar penghuni rusun yang tidak ingin terjebak badai menyebabkan bangunan rusun menjadi sepi dan menyeramkan. Listrik rusun pun mati karena gardu yang terendam banjir. Malam ini akan menjadi malam yang panjang bagi keluarga semua. Mengapa demikian? Karena adanya kedatangan ibu dan juga kelompok misterius baru yang akan menerka keluarga Suwono. Setelah film Pengabdi Setan 2 Geminian ini keluar, banyak banget nih teori-teori yang bermunculan Ghostimates. Teori pertama adalah teori multiverse. Teori ini adalah ide dari universe-universe yang berbeda. Banyak yang bilang bahwa Joko Anwar terinspirasi daripada teori multiverse. Dan banyak yang bilang juga bahwa multiverse dimiliki oleh Joko Anwar sebagai Joko Universe. Teori ini sendiri muncul ketika Joko Anwar mengungkapkan kode-kode yang menunjukkan keterkaitan dunia Pengabdi Setan 2 dengan dunia di film-filmnya yang lain. Seperti contohnya adalah lambang kuda laut yang menjadi logo di Pengabdi Setan 2 Geminian dan juga pintu terlarang. Contoh lainnya adalah buku berjudul Ramalan Tanah Jawa, yang mana buku ini telah rilis sebelum adanya film Kalam. Teori ini tuh seru banget gak sih, Fat? Kita kayak lagi nyusun puzzle, kayak kita harus memecahkan misteri-misteri dan juga pesan-pesan rahasia yang ingin disampaikan oleh Joko Anwar. Betul banget, Clar. Nah, kalau di teori ini mempertanyakan siapa sih Raminom itu? Banyak yang menduga bahwa di film pertama, Raminom adalah seorang sosok dari ibu. Namun ternyata di film kedua dijelaskan bahwa Raminom adalah sosok dari Raminom itu sendiri, di mana Raminom adalah sosok iblis yang menjadi sekte pemuja setan. Yang masih menjadi misteri juga adalah di akhir film terlihat Raminom takut dengan benda yang dibawa oleh Budiman, seorang reporter majalah Maya, di mana benda tersebut ternyata adalah alat siksa yang digunakan pada tahun 1600 silam. Ada satu hal lagi nih, Clar. Jadi, di akhir film terdapat pasangan suami dan istri,
di mana banyak penonton yang bertanya-tanya mengenai siapa sih sosok misterius ini. Ada teori yang mengatakan bahwa pasangan tersebut merupakan dalang dari sekte pemuja setan. Hal ini dikarenakan sang istri mengatakan mereka pasti bingung kita ada di pihak siapa. Kita ada di pihak kita. Yang anehnya lagi, pasangan suami dan istri tersebut tidak menua sama sekali kan. Pada film Pengabdi Setan ini, ibu, sosok wanita bernama Mawarni Suwono, merupakan sosok yang paling ikonik. Diperankan oleh Ayu Laksmi, Mawarni ini diceritakan sebagai wanita berusia 54 tahun yang dahulunya merupakan penyanyi tenar yang memiliki lagu berjudul Kelama. Namun sayang, ketenaran ibu harus redup dikarenakan ibu mengalami kelumpuhan selama 3,5 tahun lamanya. Pada film Pengabdi Setan pertama, diketahui bahwa ibu memiliki keterkaitan dengan ilmu hitam yang menyebabkan ia harus masuk ke dalam sekte pesugihan karena ia tidak bisa memiliki keturunan. Kisah ibu pun tidak berakhir dengan dinyatakannya wafatnya dia dikarenakan terjatuh dari lantai, lalu dia mampu berdiri kembali. Sama seperti tagline dalam film, teror ibu sepanjang masa, sosok ibu terus menghantui dan meneror keluarganya. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, belum genap 2 hari, namun penonton dari Pengabdi Setan 2 Geminian telah mencapai 1 juta penonton. Betapa antusiasnya penonton Indonesia. Gimana Ghostimates? Udah pada nonton film Pengabdi Setan 2 Geminian belum? Buat Ghostimates yang belum nonton, yuk langsung saja ke bioskop terdekat Anda dan tontonlah Pengabdi Setan 2 Geminian. Gak kerasa ya Clar, kita udah dari ujung episode Ghost nih. Tetap pantengin Ghost supaya kalian semakin bertambah informasi seputar gosipan seram terkini. Nah, daripada kalian gabut nungguin Ghost, mendingan kalian nonton dulu deh Kulik-Kulik jam 7 malam hanya di channel YouTube WMN TV. Ghost Always. Hai Kulikers,